antara dua paha Hamzah. Begitulah kejamnya Wahsy. Tahun 3 Hijrah, hari berganti, musim berubah. Tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Setelah 8 Hijrah, Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan. Panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kenapa Ustaz Somad berapi-api sekarang? Mungkin efek baju baru. Gimana rasanya pakai baju baru nih Ustaz Somad? Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa membawa kipas. Kalau mau tahu rasanya baju baru, rasanya sangat panas. Udah, itu hanya sekedar iklan sejenak saja. Kita lanjutkan. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Nabi memanggil Sa'ad. Ta'al ya Sa'ad, sini. Tadi kamu ngomong apa? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu mereka menggunting telinga Hamzah, kita akan potong telinga mereka. Dulu mereka membelah jantung Hamzah, kita akan belah jantung mereka. Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Dari lam ke ra, dari malhamah ke marhamah. Ketika Nabi sudah menghancurkan berhala patung-patung, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari roti. 360 patung dihancurkan. Begitu kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahik Al-Maktum. Selesai itu Nabi berdiri. Ya ahla Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai penduduk Makkah, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Apa kata orang Makkah? Akhun karim wa bunu akhin karim. Engkau saudara kami ya Muhammad, ayahmu saudara kami ya Muhammad. Ternyata kalau kita sudah menang, semua jadi saudara, besti. Akhun karim wa bunu akhin karim. Apa kata Nabi SAW? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua, kamu bebas. Tidak ada telinga yang dipotong, tidak ada hidungnya digunting, tidak ada jantung yang dibelah. Semuanya bebas. Turunlah ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk Islam, bukan karena tombak Rasulullah, bukan karena pedang Rasulullah. Mereka masuk Islam berubah 180 derajat karena maaf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Wahsy? Mana Wahsy yang dulu menggunting telinga Hamzah? Mana Wahsy yang dulu menusukkan tombaknya? Ternyata Wahsy lari ke Taif. Takut telinganya dipotong Rasulullah SAW. Lari ke Taif. Tapi bukan berarti nanti bapak ibu yang umroh pergi ke Taif itu ikut Wahsy, bukan. Taif jalan-jalan bagus, nggak apa-apa, dingin suasananya, indah. Wahsy pergi ke Taif 19 hari Rasulullah di kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah itu Nabi pergi, Wahsy dengar kabar, oh Muhammad SAW sudah pergi. Wahsy pulang. Wahsy ke Mekah, dia lihat tidak ada orang Mekah yang telinganya digunting. Ternyata ada ibu-ibu di belakang. Masya Allah, yang di depan masih masuk akal. Mereka mau melihat wajah Ustaz Somad. Yang di belakang tengkuk Ustaz Somad. Mudah-mudahan yang di depan, yang di belakang, yang di kanan, yang di kiri semuanya masuk surga insya Allah. Wahsy pulang ke kota Makkah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Wahsy mengejar Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, anta Wahsy? Kamu Wahsy? Naam ya Rasulullah. Qatalta Hamzah? Kamu yang sudah membunuh paman saya Hamzah? Iya ya Rasulullah. Nabi hanya menepuk dada Wahsy supaya kuat iman dan Islamnya. Nabi tidak menggunting telinga Wahsy. Nabi hanya berkata, "Aghibu wajhaka anni." Tolong palingkan wajahmu dariku wahai Habsyi. Wahsy pun lalu kemudian pergi, tapi Wahsy tetap merasa berdosa. Tanganku membunuh orang paling baik Hamzah. Tanganku berdarah. Ini tangan mesti dibersihkan. Sampai akhirnya dia dapat kesempatan untuk membersihkan tangannya. Dia berubah, tapi perubahannya bukan menjadi lemah, lesu, letoy, lunglai. Dia tetap bertenaga, dia tetap berjihad.
sampai akhirnya kesempatan membersihkan tangan itu datang. Seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Rasulullah sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi palsu membuat surat palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Dia buat surat yang mirip dengan Al-Quran, tapi maknanya nggak ada sama sekali. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Apa ini? Tapi masih lumayan bisa dipahami. Ini sekarang ada bahasa nggak ngerti sama sekali. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu berubah, yang berubah itu imannya, tapi semangatnya tetap. Inilah kesempatan kata Wahsy. Maka yang menghabisi nyawa Musailamah al-Kadzdzab adalah Wahsy. Setelah dia menghantam si kafir ini, maka bersihlah tangannya. Jadi perubahan itu maknanya bukan hanya berubah pakaian, bukan hanya berubah aksesoris, bukan hanya berubah penampilan, tapi perubahan yang mendasar adalah perubahan sikap. Yang dulunya membenci dakwah, sekarang menolong dakwah. Yang dulunya membenci kiai, sekarang mensupport dakwah kiai. Yang dulu membenci pondok pesantren, sekarang menolong pondok pesantren. Siap bantu pesantren? Siap jaga Pulau Madura? Siap jaga umat? Takbir! Ini makin lama makin panas suasananya, makin berapi-api. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama persatuan. Setelah persatuan barulah terwujud perubahan. Setelah perubahan yang terakhir adalah peradaban. Peradaban itu apa? Peradaban itu adalah bangunan. Kalau peradaban itu bangunan, maka bapak peradaban adalah Fir'aun, karena dia membangun piramid. Kalau peradaban itu adalah kekuasaan, maka yang paling lama berkuasa adalah Namrus, 400 tahun. Saking lamanya berkuasa, pertanyaan Namrus kepada rakyatnya, ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain saya? Pemimpin kalau terlalu lama berkuasa, dia mulai nanya, ada Tuhan selain saya? Sudah menjadi Tuhan. Bagaimana Allah menghancurkan Namrus? Namrus tidak mati disambar petir. Kalau Namrus mati disambar petir, indah beritanya. Namrus mati disambar geledek, kan keren beritanya. Tapi Namrus matinya bagaimana? Menghinakan. Namrus mati karena digigit nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk, makhluk yang kecil, remeh-temeh, hina. Mohon maaf kalau boleh saya bertanya. Boleh saya bertanya ke bapak-bapak? Ada di antara bapak yang punya ternak nyamuk? Enggak ada. Ternak ayam ada, ternak tuyul ada, ternak nyamuk enggak ada. Tapi Allah menghancurkan penguasa zalim dengan nyamuk. Datang nyamuk, wow, wow, masuk ke dalam hidungnya, naik ke otaknya. Namrus memukul kepalanya, pukulkan ke dinding, enggak juga mati. Diambilnya mati hanya dengan seekor nyamuk. Allah kalau mau menghancurkan orang, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Lalu kenapa ada Fir'aun, ada Namrus? Memang hidup ini begitu, saudaraku. Nanti kalau ada orang mengatakan, kamu baik, aku nggak baik, kamu bagus, aku nggak bagus, kenapa rezekiku lancar, kenapa kamu susah? Memang dunia ini begitu, saudaraku. Dulu ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada aku, ada kamu. Berpasang-pasangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peradaban itu bukan hanya bangunan. Peradaban yang paling hebat adalah
peradaban hasil ilmu pengetahuan. Mukjizat yang lain hilang. Mukjizat membelah Laut Merah hilang. Mana Laut Merah yang terbelah itu? Saya nanya ke teman saya, di mana Laut Merah yang terbelah? Abdul Somad, nanti kalau musim haji kamu pergi ke Mekah, naik kapal laut. Tahun 2000 saya naik kapal laut dari terusan Suez ke Jeddah. Di mana nanti ombaknya besar, disitulah tempat Laut Merah terbelah. Setelah pulang saya cerita sama dia, saya udah naik kapal laut. Di mana yang paling besar? Dari awal sampai akhir besar semua. Peradaban yuhyil mauta biiznillah, yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh. Tidak ada lagi wujudnya sekarang. Tapi peradaban yang sempurna adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak meninggalkan kebun yang luas, tinggal. Ustaz kok tiba-tiba ingat kebun? Ya, saya lihat ada kebun.